Oke, selamat sore semua. Nama saya Evilia. Ya, selamat berjumpa, selamat sore semua. Sore hari ini kita akan berbicara tentang kuasa yang menyertai perutusan. Saya percaya kita semua diutus. Entah itu diutus sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, papa, sebagai pekerja, sebagai siapapun, sebagai anak. Kita semua punya misi perutusan. Saya mau merenungkan ini dari bacaan harian dari mulai hari Senin sampai dengan hari ini. Saya melihat ada satu benang merah di situ ya. Jadi saya mulai dengan hari Senin ya. Hari Senin itu saya share dulu ya screen ya. Oke. Um, Hari Senin, bukan hari Senin, ini hari Selasa. Di dalam ayat pengantar Injil itu dikatakan, aku ini gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, itu hari Selasa punya pengantar Injil. Lalu di sini saya mau menekankan apa? Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya dan kita adalah domba-domba yang harus mengenal Dia sebagai gembala kita. Ya, kita adalah kita adalah domba-domba yang harus mengenal gembala kita dengan baik. Lalu eh, di dalam bacaan hari Selasa dikatakan bahwa Matius 9 ayat 13 dikatakan bahwa itu adalah bacaan hari Rabu, dikatakan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, di situ dikatakan bahwa di situ Yesus berkeliling ke semua kota dan desa mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Segala macam penyakit dan kelemahan. Jadi kita semua sudah tahu bahwa Yesus waktu memberitakan Injil berkeliling-keliling, dia menyembuhkan, dia mengusir setan-setan, roh-roh jahat, dia menyembuhkan orang-orang, dia memulihkan kelemahan-kelemahan manusia. Itu yang dilakukan Yesus. Tentunya manusia banyak kelemahannya, kita tahu kelemahan-kelemahan kita sendiri ya, kelemahannya yang pasti adalah mudah lupa. Kita mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Lagu pembukaan tadi dari Shani sangat cocok dengan yang akan saya bawakan. Ini karya Roh Kudus ternyata ya. Kelemahan manusia yang pertama yang paling gampang itu yang kita tahu semua adalah paling gampang lupa. Bahkan lupa kepada kebaikan Tuhan. Kalau di dalam bacaan itu diambil dari Hosea, itu bagaimana diceritakan bahwa umat Israel begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan, mereka mulai membuat patung-patung sembahan, mereka memuja berhala-berhala, lalu Tuhan marah. Jadi kalau kita baca seluruh perjanjian lama ceritanya seperti itu. Pada saat Israel bertobat, Allah memberkati mereka kembali. Lalu kalau mereka sudah hidupnya senang, bahagia, penuh udah bebas dari perang ya. Kalau perang mereka menang terus, hasil panen mereka melimpah, mereka lupa sama Tuhan yang memberikan semua itu. Itu sangat manusiawi. Sejak dari perjanjian lama sudah terjadi seperti itu. Karena zaman Israel dulu, zaman perjanjian lama dulu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu adalah mereka kehidupannya adalah berperang. Jadi kalau mereka berperang, mereka mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan membantu mereka, mereka menang. Dan yang kedua adalah bahwa hasil panen mereka itu semuanya memberikan hasil yang baik dan banyak. Itu adalah kehidupan zaman perjanjian lama.
Itu dikatakan oleh Hosea di dalam bacaan Injil hari Senin sampai dengan hari ini. Itu cerita bagaimana Allah adalah Allah yang setia, Allah yang pengasih, penyayang, Allah yang selalu mengampuni, Allah yang selalu memberkati kalau umatnya bertobat, ya. Itu adalah Allah zaman perjanjian lama. Sama juga seperti Allah kita sekarang, Yesus sekarang. Jadi di dalam ayat 14, Yohanes 10 ayat 14 itu dikatakan, aku ini adalah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kita harus mengenal siapa gembala kita. Kalau kita sudah mengenal, jadi kita akan terus mengingat-ingat dia dan kita nggak lupa sama kebaikan Tuhan, nggak lupa sama kesetiaan Tuhan. Itu kelemahan-kelemahan manusia, ya. Ragu, takut, kedagingan, itu banyak. Itu bisa nanti satu sesi deh. Nah, saya mau lanjutkan dengan kuasa yang menyertai perutusan. Kita semua dikasih misi perutusan, tapi kita juga diberi kuasa. Lalu bacaan selanjutnya adalah Matius 9. Matius 9 dikatakan bahwa tadi ya, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, lalu dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Semua penyakit, dia mengusir roh-roh jahat, gitu ya. Lalu di dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan, Yesus mulai memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Ya, di dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan seperti itu. Yesus mengutus murid-muridnya, tapi dia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kita semua ini adalah murid. Kita diutus. Entah itu kita diutus sebagai pewarta kayak Kowimpi, entah kita diutus sebagai ibu rumah tangga, entah kita diutus sebagai pekerja, profesional, entah kita diutus sebagai apa saja, sebagai anak, kita semua punya misi perutusan. Dan pada saat kita diutus, kita diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa oleh Tuhan. Kita ini murid-murid. Ya, kalau Yesus memberi 12 muridnya kuasa, kita juga pasti diberi kuasa. Kita nggak akan pernah dilupakan sama Tuhan. Tapi dengan satu pesan. Pesannya apa waktu itu? Janganlah kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, dikatakan di dalam Matius 10 itu, di dalam Matius 10 dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, di sini dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan, ke bangsa lain, ya. Tapi janganlah masuk juga ke dalam kota Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu pesan Tuhan waktu dia mengutus 12 muridnya adalah jangan menyimpang. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, masuk ke dalam kota Samaria. Jangan nyimpang ke kiri ke kanan. Yesus utus 12 murid itu kepada umatnya Israel. Itu pesannya. Jadi Yesus mengutus 12 murid dengan diberi kuasa, dengan satu pesan, fokus. Jangan nyimpang kiri kanan. Tetap pada tujuan kamu yang sudah dikasih, sudah diberikan. Ini utusan ini adalah tugas perutusan kamu. Fokus di situ. Karena manusia sering kalau diberi tugas, saya nggak tahu yang lain, kalau saya kadang-kadang kalau diberi tugas, oh ya lagi kerjaan ini, tiba-tiba oh ya ini masih belum ya, ini masih perlu ditangani gitu. Jadi sering kita nggak fokus. Kalau kita nggak fokus, kita jadi mendua hati. Kalau kita mendua hati nggak akan berhasil. Seperti halnya juga di dalam kita beriman. Kalau kita lihat cerita Petrus, waktu dia berjalan di atas air, waktu Yesus bilang, Yesus kelihatan berjalan di atas air, lalu mereka murid-muridnya termasuk Petrus ada di kapal, lalu dia orang ketakutan bilang ada setan, oh bukan. Yesus bilang ini aku, jangan takut. Terus Petrus bilang, kalau kamu adalah dia, panggillah aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Ya kan? Yesus bilang, oke, mari jalan di atas air. Petrus langsung jalan kan di atas air. Pada awalnya dia bisa jalan di atas air, ya nggak? Tapi sampai di tengah jalan, belum sampai setengah jalan, mungkin beberapa langkah. Lalu dia mulai tenggelam. Kenapa dia mulai tenggelam? Karena dia nggak fokus kepada Tuhan. Karena dia nggak fokus kepada Yesus. Pada saat Yesus bilang, mari datang,
Dan berjalanlah, turunkan kakimu ke atas air. Dia fokus kepada Yesus. Lalu dia bisa berjalan di atas air. Tapi mulai ada angin kencang, angin mulai meniup dia mulai nggak fokus kepada Yesus. Lalu dia mulai takut, dia mulai ragu. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Ya kan? Yesus marahin dia. Ya kan? Nah, satu pesannya Yesus, kalau dikasih tugas, fokus, jangan melenceng ke kiri, ke kanan. Tetap kepada tugas perutusan kamu. Itu yang di dalam Matius 10 ayat 1 ya. Lalu setelah itu kuasa itu diberikan kepada para muridnya itu pada saat mereka diutus. Sebenarnya untuk apa? Apakah untuk kemuliaan daripada murid-muridnya, ataukah apakah untuk muridnya boleh berbangga? Oh ya, aku juga punya kuasa. Aku juga bisa mengusir setan. Aku juga bisa menyembuhkan orang. Aku juga bisa membangkitkan orang mati. Kadang-kadang kita diberi kuasa, lalu kita lupa siapa yang ngasih. Lalu kita berbangga diri. Oh ya, ternyata gue hebat gitu ya. Ternyata aku tuh bisa loh. Sebenarnya Yesus mau mengingatkan bahwa semua yang diberikan, kuasa yang diberikan itu bukan untuk kemuliaan daripada murid itu. Tetapi supaya apa? Supaya kalau kita yang diutus, kita diberi kuasa, kita dikuatkan di dalam misi perutusan itu. Kalau misalnya kita diutus pergi, melakukan sesuatu, tapi kita nggak diberi kuasa, kita nggak diberi otoritas, lalu kita gagal, bagaimana kita bisa dikuatkan? Bagaimana kita bisa diteguhkan bahwa ini adalah tugas saya, ini adalah perutusan saya, ini adalah yang Tuhan mau saya lakukan. Tapi kalau misalnya pada saat kita pergi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, lalu kita melihat hasilnya, oh iya ternyata hasilnya baik. Lalu jangan kita berbangga bahwa ini hasil usaha gua, ini hasil usaha saya, bukan. Tapi ini mau Tuhan kasih supaya kamu sadar bahwa yang kamu lakukan, yang dapat kamu lakukan itu adalah dari aku. Jadi supaya kamu jangan takut lagi kalau aku utus kemana-mana. Itu loh. Ya, jadi untuk memberikan kita penguatan atau memberikan kepada kita keteguhan, peneguhan bahwa iya, ini adalah kerjaan Tuhan. Ini bukan kerjaan Evi, ini bukan kerjaan siapapun, tapi ini kerjaan Tuhan. Jadi kalau pada saat kedua kali saya diutus lagi, saya berani. Karena apa? Ada belakang saya, ada Yesus gitu loh. Kalau misalnya pertama kali saya pergi lalu saya gagal, kedua kali Tuhan suruh lagi saya pergi, mau nggak saya pergi? Nggak mau, takut. Iya kan? Nah, Tuhan memberikan ini semua karena apa? Untuk meneguhkan orang-orang yang diutusnya bahwa saya loh yang ada di belakang kamu, saya loh yang melakukan segala sesuatu untuk kamu, saya loh yang membackup kamu gitu loh. Jadi kita pergi, kita melakukan apa yang diutus, apa yang diperintahkan Tuhan, bukan karena saya punya kuasa, bukan karena saya punya kemampuan, bukan karena saya baik, bukan karena saya kudus, bukan karena saya tahu lebih banyak, tapi karena ada di belakang saya kuasa yang luar biasa ini. Orang ini yang ada di belakang saya mengutus saya, dia yang memberi saya otoritas, dia yang memberi saya kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, nggak boleh bangga bahwa dia bisa. Tapi sebenarnya yang melakukan adalah Tuhan yang ada di belakang kita, yang mendorong kita, memberi kita tugas. Jadi, kalaupun kita belum pernah melakukan, kita nggak berani melakukan karena takut melihat, oh ya nggak bisa, saya nggak bisa karena dia punya talenta, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mendoakan, dia jago ini, jago. No, bukan orang itu yang pintar, bukan orang itu yang hebat, tapi Tuhan yang ada di balik orang itu yang pintar, yang jago, yang kuasa. Nah kalau kita yang belum pernah, maju, percaya sama Tuhan, percaya sama yang mengutus. Jangan bilang saya nggak punya talenta itu. Semua orang dikasih talenta. Satu pun itu talenta. Pakai itu. Dan Tuhan akan lipat gandakan. Sering saya mendengar kalau disuruh begini-begini, aduh jangan saya deh, saya nggak punya talenta ini, yang itu aja. No. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Kalau kita menolak, berarti kita sombong. Oh, saya nggak bisa. Tapi kalau kita pergi, ada Tuhan yang mendukung, yang memberikan kuasa, otoritas, otomatis nanti yang
Yang dipuji itu Tuhan, bukan saya. Kalau saya bilang saya nggak bisa, berarti saya minta saya yang dipuji loh. Karena saya bisa. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Sering orang-orang mengatakan, saya nggak berani. Nah, saya kenapa berani? Kemarin Meme bilang sama saya, iya berani malu katanya. Siapa Meme apa siapa Yeyen yang ngomong? Saya berani malu katanya. Bukan karena saya berani malu, tapi karena saya tahu di dalam kelemahan saya, di dalam kekurangan saya, Tuhan pasti bekerja. Ya kan? Asal saya melakukannya dengan hati, seperti yang kata Andi kemarin, totalitas hati. Tuhan melihat hati kita. Saya melakukan, saya nggak takut dipermalukan, saya nggak takut diketawain, saya nggak takut dibilang nggak tahu malu, enggak. Tapi saya mau melakukan itu karena saya mengasihi Tuhan, karena saya tahu Tuhan pasti membela saya. Karena saya tahu pada saat saya menaikkan pujian penyembahan dengan hati, walaupun suara saya fales, walaupun main gitar saya acak kadut, tapi kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bisa bekerja. Itu yang menjadi modal kita sebenarnya. Jadi bukan modal saya pintar, saya bisa ini, bisa itu, enggak. Tapi karena Tuhan saya luar biasa. Ya. Lalu di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, tugas perutusan ini, kita sebagai murid, tugas perutusan ini nggak gampang. Nggak gampang. Di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan apa? Yesus bilang, lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Kebayang nggak sih domba di tengah serigala? Bahayanya tuh seperti apa? Dan lanjutannya adalah, sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yesus udah tahu, Tuhan udah tahu dia mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Tapi kenapa dia percaya? Karena dia tahu dia tuh siapa. Dia itu Tuhan, dia itu bukan manusia. Jadi kalau kita mengandalkan dia yang awalnya saya katakan, dia mengalahkan semua roh-roh jahat. Dia memberikan kesembuhan, dia memberikan pemulihan karena dia berkuasa, karena dia Tuhan. Dia Allah. Dia bukan manusia. Dan dia sudah mengalahkan semua itu. Dan kita hanya tinggal ngikut. Kita hanya perlu taat kepada perintahnya. Kita jalan, dia yang akan bekerja buat kita. Dia yang akan bekerja untuk rencananya. Dia akan memakai kita. Kita ini cuma kayak alat, pulpen di tangan penulis. Jadi kalau penulisnya mau tulis A ya jadinya A. Kalau mau tulis Z ya jadinya Z. Kita hanya seperti itu kok. Kita hanya pen. Ya nggak bisa apa-apain kalau nggak ada yang pegang, nulis. Itu yang mau dikatakan. Jadi Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa dia akan mengutus kita ke tempat yang berbahaya, ke tengah-tengah serigala. Tapi apa? Dia bekalin kita dengan kuasa. Dia bekali kita dengan hikmat. Makanya dia bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa yang kamu terima, saya sudah berikan secara cuma-cuma, lalu kamu juga harus memberikan secara cuma-cuma. Tuhan beri kita talenta, pernah nggak dia minta sesuatu dari kita? Kalau kita belajar sesuatu, kita bayar loh. Uang kuliah, uang sekolah. Tapi Tuhan berikan cuma-cuma. Tuhan nggak pernah minta kembali. Dia kasih semua cuma-cuma. Jadi dia cuma minta kita, kalau sudah terima dengan cuma-cuma, kasih ke orang lain dengan cuma-cuma. Hanya itu permintaannya. Saya mau kembali ke bacaan hari Senin. Hubungannya adalah, bacaan hari Senin itu adalah tentang penyembuhan yang terjadi kepada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lalu Yesus juga menyembuhkan anak dari penjaga rumah ibadah yang umurnya 12 tahun. Yang sudah mati, lalu Tuhan katakan, Tabita, bangkitlah. Ya. Dari semua ini, dari satu minggu ini, saya mendapatkan satu pemahaman baru, bahwa mujizat itu terjadi bukan karena iman saya. Sebelum ini saya hanya punya pikiran, mujizat yang saya alami, kesembuhan yang saya alami dari sakit kanker saya, itu karena iman saya. Karena iman saya kepada Tuhan, karena iman saya mau mengampuni, melakukan perintah Tuhan. Ternyata bukan. Nggak cuma iman aja yang bekerja menyembuhkan saya. Tetapi ternyata di dalam
peristiwa itu, kesembuhan yang wanita 12 tahun menderita pendarahan itu terjadi bukan saat wanita itu memegang jubahnya dengan iman, katakan kalau kujama saja jubahnya maka aku akan sembuh. Bukan, pada saat dia menjamah jubahnya dia belum sembuh. Dia sembuh pada saat kapan? Dia sembuh pada saat Tuhan berbalik dan katakan, oh anakku, imanmu sudah menyelamatkanmu. Tuhan yang bicara, Tuhan bersabda, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Jadi sebenarnya bukan karena iman perempuan itu menjamah jubahnya Yesus, dia langsung sembuh, enggak. Tapi bekerja sama dengan firman Tuhan, firman Yesus yang katakan, anakmu, imanmu menyelamatkanmu, menyembuhkanmu. Pada saat Yesus berbicara itu, wanita itu sembuh. Saya baru mendapatkan pemahaman baru ini setelah sekian tahun. Saya dulu pernah membaca satu buku yang judulnya Changes That Heal. Ya, Changes That Heal. Mungkin ada yang udah tahu judul buku ini. Henry Cloud ya karangannya. Di bab pertama dikatakan tentang truth, grace, and time. Waktu saya baca saya nggak ngerti. Lalu saya renungkan, saya mendapatkan satu pemahaman bahwa kebenaran, truth, adalah iman. Iman saya akan kebenaran akan Tuhan. Saya pernah dikasih satu buku sama Ko Wimpi, mungkin dia sudah lupa, itu bercerita tentang iman. Donald Dunn, ya, pengarangnya. Judulnya saya lupa. Tapi dia di situ di buku itu dikatakan iman itu apa? Iman itu adalah rasa percaya kita, rasa percaya seseorang kepada sesuatu. Jadi kalau saya mau percaya kepada Tuhan, saya harus kenal dia. Dia kasih contoh seperti itu. Iman orang itu adalah seperti satu orang yang tinggal di depan danau. Danaunya pada musim dingin mengeras kan menjadi es batu. Pada awal musim dingin, danau itu mulai mengeras dan menjadi es. Ya, mulai menjadi es. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang lapisan esnya belum cukup tebal. Tapi ada bagian-bagian di samping-samping, di pinggiran yang udah cukup tebal. Lalu satu hari dia ambil bangku dan dia taruh di pinggir danau itu dan dia duduk di situ untuk menikmati matahari pagi. Lalu ada orang karena melihat ini bapak ini duduk di danau, mereka adalah pendatang, mereka adalah turis. Lalu mereka mulai mau main ski di danau itu. Lalu bapak itu bilang, jangan sampai ke tengah. Karena di tengah itu ketebalan es belum cukup tebal untuk menahan tubuh kamu. Lah, terus orangnya bilang, loh, tapi Bapak berani duduk di sini? Iya, karena saya tinggal di sini, saya tahu kondisi danau ini, saya tahu mana yang dalam, mana yang cetek, di mana ketebalan es batu itu cukup untuk menahan beban tubuh saya. Itu yang dikatakan Bapak itu. Nah, seperti itulah iman. Iman kita adalah sesuatu yang kita letakkan atas dasar. Nah, dasarnya itu adalah siapa? Dasar itu adalah Yesus. Kalau kita nggak mengenal Yesus, otomatis dasar kita itu cetek. Dasar kita itu tipis. Jadi kita mudah gampang ragu, kita mudah takut, kita mudah melupakan kalau kita mengalami pergumulan, kita lupa siapa itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala hal. Tapi kalau kita mengenal dia, seperti Bapak ini mengenal danau ini dengan baik, karena dia tinggal di situ udah berpuluh-puluh tahun dari dia muda, jadi dia tahu setiap sudut daripada danau itu. Jadi dia tahu kapan dan di mana ketebalan es ini mampu menahan beban tubuhnya. Itu iman, kata dia. Nah, iman kita juga seperti itu. Kebenaran-kebenaran yang kita tahu tentang Tuhan. Apa? Itulah kita meletakkan dasar iman kita atas Tuhan itu, atas kebenaran-kebenaran Tuhan itu. Ya. Makanya kenapa kita harus belajar terus mengenal. Saya cek di kamus, apa itu faith? Faith itu adalah sesuatu pengetahuan atas kebenaran yang spesifik ya. Faith is knowledge of specific truth revealed by God. Jadi sesuatu kebenaran spesifik, kebenaran spesifik yang dinyatakan Tuhan. Itu faith. Faith juga adalah satu knowledge,
Satu pengetahuan. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa Tuhan, kira-kira mau nggak kita percayakan hidup kita kepada Tuhan itu? Mau nggak? Pasti nggak mau kalau saya. Nggak tahu kalau saudara-saudara, teman-teman semua. Mau nggak, berani nggak mempercayakan hidup kita kepada orang yang kita kenal? Kita nggak kenal. Ya, pastinya kita nggak mau. Itulah faith, itu artinya percaya. Jadi, pada saat saya membaca buku itu tentang kombinasi daripada truth, grace, dan time, saya gabungkan dengan bacaan hari satu minggu ini, saya mendapatkan satu pemahaman bahwa mujizat, entah itu apapun, mujizat itu akan terjadi kalau iman kita bekerja sama dengan rahmat Allah dan waktu Tuhan. Banyak kita berpikir, saya waktu dulu sakit, saya pernah bahkan sering mendengarkan orang bilang, imanmu menyembuhkan, mana imanmu, mana imanmu. Yang tahu iman saya itu Tuhan. Saya beriman kok, saya yakin dia pasti menyembuhkan saya. Tapi saya belum sembuh, bukan berarti karena saya tidak beriman. Tapi saya menyadari bahwa rahmat Tuhan dan waktunya Tuhan belum ketemu sama iman saya. Kalau kita nggak mengambil 3 poin ini dijadikan satu, kita akan kecewa. Kita akan merasa stres. Kenapa? Aku udah beriman Tuhan, kenapa kok nggak sembuh gitu loh. Ya kan? Banyak orang yang bilang, aduh aku bukannya nggak beriman, aku beriman loh, tapi kenapa aku nggak terima? Apakah Tuhan kurang mengasihani saya? Apakah Tuhan kurang sayang sama saya? Apakah rahmat Tuhan kurang buat saya? Enggak, cukup. Malah lebih dari cukup. Rahmat Tuhan lebih dari cukup untuk kita. Ya, belum saatnya. Sudah ada rahmat, sudah ada iman, tapi waktu Tuhan belum sampai. Kenapa? Tuhan punya rencana, dia punya waktunya sendiri. Jadi kalau rahmat, iman, dan waktu Tuhan ketemu, mujizat terjadi. Apa yang kita harapkan terjadi? Apakah sebelumnya tidak terjadi mujizat? Terjadi. Mujizat, misalnya saya mengharapkan waktu itu saya disembuhkan secara fisik. Tapi saya nggak menerima waktu itu. Tapi apakah tidak terjadi mujizat? Terjadi. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan rohani saya pastinya. Saya diubah. Karakter saya diubah. Pemikiran saya diubah. Pemahaman saya diubah. Pengetahuan saya, pengenalan saya akan Allah diubah. Sebelum saya menerima rahmat kesembuhan fisik. Mujizat terjadi. Cuman bukan mujizat yang saya harapkan. Gitu. Jadi kalau pada saat saya menerima rahmat mujizat yang saya harapkan, yaitu kesembuhan fisik, bukan karena saya sudah lebih baik, saya sudah lebih dewasa, saya sudah bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh, enggak. Tapi karena waktu Tuhan anggap oke, ini sudah waktunya. Rahmatnya sudah cukup dari dulu-dulu. Bahkan sebelum saya mengenal dia, rahmatnya berlimpah-limpah. Tapi iman itu bertumbuh. Mungkin saat itu iman saya segitu, tapi mungkin saat yang akan datang iman saya harus lagi bertambah. Nah, iman itu hidup, itu bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh karena pengenalan-pengenalan baru tentang Allah. Yang Allah nyatakan, tadi dikatakan revealed by God. Dinyatakan Allah. Kita nggak bisa mengenal Allah kalau tanpa Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Allah nggak nunjukin siapa dia, kepala kita, otak kita yang segede otak rendang di padang, nasi padang, nggak akan bisa mengerti Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu agung, begitu nggak terpahami seperti kata lagu tadi, pembukaan. Ya kan, Allah luar biasa. Nah, kenapa kita sering lupa seperti orang Israel lupa akan kebaikan Tuhan? Karena apa? Kalau menurut saya, mereka kehilangan rasa kagum. Oh, awesome. Jadi hilang rasa dan hormatnya. Hilang rasa kagumnya dan hormatnya akan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang begitu besar, yang gak terpikirkan oleh pikiran manusia. Itu yang terjadi, sehingga dia lupa. Saya juga sering lupa.
Saya juga sering lupa bahwa Allah itu luar biasa buat saya. Nah, saya sampai kepada pemahaman bahwa saya lupa kepada Allah karena apa? Saya terlalu fokus kepada masalah pribadi saya lupa siapa Tuhan itu, saya lupa siapa itu Yesus, dan hilang rasa kagum saya kepada Tuhan. Hilang rasa hormat saya kepada Tuhan. Saya nggak lagi kagum kepada Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan alam dan semua isinya. Coba kalau saya mulai belajar untuk kembalikan rasa kagum saya itu dengan saya berdiri. Saya berdiri di depan, di lapangan terbuka, di bawah langit gitu. Dan saya merasakan menikmati ada di bawah naungan langit. Langit yang gede itu loh. Dan saya akan berpikir, oh ya ternyata langit yang besar ini adalah ciptaan Tuhan. Itu secara filosofi, dari zaman dulu, dari sebelum orang mengenal Tuhan, dari animisme, orang sudah belajar untuk menyembah. Kalau orang dulu dibilang Tien, Tuhan, langit. Ya, saya dulu belajar di teologi, dikatakan apa? Orang belajar menyembah tuh namanya Tien, langit, Tuhan yang di langit. Itu. Lihat, kalau Charni yang suka dengan pohon, nggak bisa Charni memberikan kehidupan kepada pohon itu kalau bukan karena Tuhan. Berdiri di pohon yang besar sekali di Amerika, saya pernah sekuisa apa itu, pohonnya gede banget ratusan tahun. Dan terkagum-kagum saya melihat pohon ini yang masih hidup sampai hari ini, sebesar itu. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kehidupan, nggak akan bisa orang pelihara itu pohon sampai segede itu. Itu yang saya mau katakan. Jadi kalau kita belum menerima apa yang menjadi mujizat yang kita harapkan, bukan berarti kita tidak beriman, bukan berarti kita tidak cukup rahmat Tuhan buat kita, tapi karena waktu Tuhan belum nyampe. Rencana Tuhan belum sampai ke situ. Tapi apakah kita nggak nerima mujizat? Terima. Mujizat yang kita nggak kepikirkan, tak terpikir oleh kita, mujizat itu kita terima. Yang Tuhan pikir yang terbaik buat kita. Tuhan lebih tahu dari kita daripada diri kita sendiri. Tuhan tahu apa yang terpenting buat kita. Jadi dia kasih dulu ini. Nih loh. Tapi kita sering nggak menyadari, termasuk saya nggak menyadari bahwa saya menerima mujizat itu. Karena saya fokusnya ke situ, mujizat kesembuhan fisik. Tapi sebelumnya, saya terima mujizat. Pasti itu. Rahmat Tuhan tuh luar biasa gede udah sebelum saya terima itu. Jadi sebenarnya kesembuhan saya bukan karena iman saya besar. Iman saya sebesar biji sawi yang katanya bisa memindahkan gunung. Enggak cuman itu. Iman itu harus bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan waktu Tuhan. Supaya bisa menjadi nyata. Itu yang pemahaman saya. Yang baru saya dapat dari bacaan seminggu ini. Bagaimana bahwa iman, rahmat, dan waktu Tuhan bekerja sama untuk kebaikan kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak dapat kami pahami dengan pikiran kami yang kecil. Engkau adalah Allah bukan manusia dan Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyataan diri-Mu kepada kami semua yang tidak henti-hentinya untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami terus, Engkau menyatakan diri-Mu terus kepada kami Tuhan, siapakah Engkau bagi kami, sehingga kami pun dapat mengenal siapakah diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang begitu besar, dan berikan kami hikmat untuk dapat bertindak bijaksana, cerdik, dan tulus seperti yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah dan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.